Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak Ibu. Wah, saya manggilnya Bapak Ibu atau Ustadz Ustadzah. Alhamdulillah. Sehat ya, Alhamdulillah ya. Baik. Alhamdulillah. Ini beberapa saya familiar, beberapa saya belum kenal, begitu ya. Baik, tadi sudah disampaikan pengantar oleh Pak Yun ya. Saya kira saya melanjutkan saja. Sebenarnya saya lebih suka menyampaikan sesuatu yang Bapak Ibu itu butuhkan, gitu ya. Nah, kira-kira ya. Kurikulum videonya disampaikan. Oh, oke. Baik. Biar mengenal. Oh, biar mengenal ya. Sebentar. Atau gini aja Bapak Ibu, saya sambil menyiapkan share screen untuk materi saya hari ini, saya ingin melihat mengetahui ya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada yang sudah pernah menyusun penelitian? Nah, bagi yang sudah silahkan raise hand. Ya, ini bukan untuk penilaian Bapak Ibu, saya cuma pengen tahu. Skripsi. Oh, skripsi. Wah, berarti boleh semuanya berarti boleh raise hand ya. Skripsi sudah pernah. Ada Pak Arif, ada Bu Sapta. Bu Sapta atau Pak Sapta ini ya. Ada Bu Lasti, ada Bu Imas. Wah, semua sudah ya. Oke, baik ya. Kayak gini tuh senang tuh kita dengarnya ya. Nah, di antara Bapak Ibu yang sudah menulis penelitian, ini kan mungkin ada yang skripsi. Nah, yang pernah menyusun penelitian setelah lulus dari kuliah, artinya bukan untuk skripsi atau tesis. Silahkan tunjuk jari. Ya, oh banyak ya. Oh banyak nih, asik nih. Baik, di antara Bapak Ibu ini yang nyusun apa? Yang nyusun skripsi, ya, yang nyusun penelitian. Ada 5 orang ini saya lihat ya. Ada Pak Yuniardi, Bu Rani, Bu Niken, Bu Imas, Bu Julaika. Baik. Nah, di antara ada Bu Sapta, tambah ya, tambah satu lagi. Nah, Bapak Ibu, sekarang itu penelitian ya, yang pernah menulis artikel ilmiah. Ya, kalau Bapak Ibu bingung artikel ilmiah kayak apa, yang artikel ilmiah itu lebih pendek, tidak ada bab-babnya. Sederhananya begitu. Mestinya lebih banyak? Oke. 7, 6. Oh, kok malah berkurang? 5, 6, 7. Oke, 7 orang. Ya, baik. Di antara Bapak Ibu, nah sekarang saya tambah satu pertanyaan lagi. Apakah Bapak Ibu ketika mengajar, apakah ada pengalaman yang menurut Bapak Ibu itu menarik untuk dibagi? Nah, siapa yang punya itu silahkan tunjuk jari atau raise hand. Apakah ada pengalaman selama Bapak Ibu mengajar, apakah ada pengalaman yang menarik untuk dibagi atau di-share? Ya. Tidak harus menulis ini Bapak Ibu, pokoknya pengalaman yang menarik untuk dibagi. Hanya 5, 6, 7, 8, 7, 7, 8, 9, 10, 10, ini nambah kurang. Oke. Baik. Apakah bisa saya simpulkan Bapak Ibu ketika mengajar tidak ada yang menarik? Bisa saya simpulkan begitu nggak Bapak Ibu? Karena ini hanya masalah menarik atau tidak, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu cukup ya. Itu tadi untuk brainstorming saja, gitu ya. Saya sampaikan pertanyaan terakhir itu sebenarnya saya ingin meyakinkan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu itu punya semua itu punya peluang untuk menulis selama punya ide, selama punya gagasan, ya itu semua bisa menulis, begitu ya. Nah hari ini saya coba share screen dulu.
Baik, saya kelihatan ya share screen saya ya Bapak Ibu ya. Belum. Di tempat saya Diproses. Oh, baru iya, proses. sudah. Sudah nggih? Baik. Saya dapat tema terkait dengan menulis isi ilmiah, artikel mohon maaf, pelatihan isi akademik begitu ya. Jadi pelatihan isi akademik. Tapi kemarin setelah saya speak dengan Pak Yuniardi, sepertinya yang dimaksudkan itu adalah artikel jurnal. Itu ya. Sepertinya begitu. Karena itu saya di sini akan menyampaikan bagaimana menulis artikel jurnal. Nah, kalau nanti ini tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu ingin bertanya masih terkait tulisan akademik atau tulisan ilmiah di luar artikel jurnal, ya. Jadi begitu. Nah, ini biodata saya. Saya akan memulai dengan satu perkataan Imam Al-Ghazali ya, bahwa kata beliau begini, jika kau bukan anak raja, juga bukan anak ulama besar, maka menulislah. Ya. Jadi kalau kita anak raja bukan, anak ulama besar juga bukan, gitu ya, maka menulislah. Nah, mengapa menulis? Karena menulis ini membuat kita jadi bermakna, ya. Ada hal-hal yang harus kita bagi, ada hal-hal yang itu bisa bermanfaat bagi orang lain, begitu ya. Apapun itu saya kira. Bahkan kalau dulu ya saya mengikuti pelatihan menulis itu sampai dikatakan begini, nulislah apa saja, bahkan seandainya tulis itu hanya resep memasak, ya. Saya mengatakan bukan karena masak gampang ya, tapi maksudnya semua orang itu bisa memasak, ya. Semua orang bisa memasak. Jadi kalaupun misalnya kita mengatakan tidak bisa menulis, saya kira bohong juga gitu, karena atau kita mengatakan tidak punya ide, itu juga bohong gitu ya, karena kita semua itu punya ide, ya. Dari kita memasak, kita bisa tahu resep memasak. Bapak Ibu mengajar, setiap saat ketemu anak-anak yang berbeda gitu ya, dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda, itu semua akan jadi ide untuk menulis. Bapak Ibu setiap saat berinteraksi dengan materi pembelajaran akan jadi ide untuk menulis. Satu saat eksplorasi media-media yang baru jadi menarik untuk ditulis gitu ya. Nah, itu semua adalah gagasan yang membuat kita itu jadi bermakna. Yang menjadi bermakna karena kita itu bisa berbagi. Saya kira itu yang selalu saya sampaikan ya, bahwa menulis itu salah satu cara kita untuk berbagi begitu. Nah, kalau kita tidak punya tidak punya sesuatu yang besar untuk kita bagi, ya pengalaman-pengalaman itu bisa kita bagi gitu ya. Dan di awal saya juga perlu menyampaikan, karena walaupun saya belum bertanya, tapi saya yakin Bapak Ibu selalu akan mengatakan menulis itu sulit gitu ya. Saya akan sampaikan bahwa menulis itu sebenarnya seperti berenang, ya. Menulis apapun, bukan hanya menulis ilmiah ya, tapi menulis apapun. Nah, kenapa dikatakan analogi dengan berenang? Jadi berenang itu sebuah keterampilan, ya. Orang ya, atau kita ingin bisa berenang, lalu kita mungkin pergi ke toko buku, beli buku banyak banget ya, belajar teori-teori renang, tekniknya bagaimana sampai kita hafal. Oh, cara pertama itu begini, cara kedua begini, oh tipnya begini, begini dan seterusnya. Tapi itu semua tidak bisa menjamin kita bisa berenang. Ya. Yang bisa menjamin kita berenang adalah kita mau turun ke bawah, turun ke air maksudnya begitu. Jadi begitu juga menulis. Menulis itu seperti berenang. Kita tidak dengan memahami, menghafal teori-teori menulis itu tidak akan pernah bisa membuat kita itu jadi bisa menulis ya. Yang membuat kita itu bisa mahir adalah kita itu menulis dan menulis. Seperti orang berenang ya, yang membuat orang mahir berenang itu adalah dia berenang, besok latihan lagi berenang, besok lagi berenang, besok lagi berenang dan seterusnya. Jadi teori-teori yang kepenulisan itu tidak menjamin seseorang itu bisa menulis dengan baik. Ya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa tidak ada penulis yang instan, ya. Walaupun saya belum bertanya, mungkin ada beberapa yang berpikir bahwa saya sudah mencoba menulis, Bu, tapi nggak pernah sukses, ya. Saya mencoba menulis, Bu, saya kirim gagal, gitu ya. Saya mencoba menulis, Bu, saya kirim di sosial media, yang like juga sedikit, misalnya begitu ya.
Tapi yakinlah bahwa tidak ada penulis yang instan. Yang ada instan itu cuma mie, Bapak Ibu, ya. Wah, semua orang bisa membuat mie, ya. Mie instan ada, tapi kalau menulis instan tuh nggak bisa. Artinya apa? Untuk bisa jadi seorang penulis, kita itu ya harus berproses, ya. Berproses. Jadi jangan hanya baru buat satu dikatakan jelek ya sama teman sebelah kita, lalu kita mengatakan, aku nggak bisa nulis gitu ya. Nah, itu yang salah. Karena sekali lagi, tidak ada penulis yang instan. Mie memang ada yang instan, tapi penulis tidak ada yang instan. Nah, karena itu, di sini sebenarnya saya ingin berpesan, mari kita bersabar dengan proses, gitu ya. Nah, saya sekarang ke tentang tulisan akademik, ya. Jadi istilah tulisan akademik itu sebenarnya bisa kita katakan sebagai tulisan ilmiah, ya. Nah, tulisan ilmiah itu tulisan apa? Tulisan ilmiah itu tulisan yang sifatnya ilmiah. Nah, karena sifatnya ilmiah, maka dasarnya harus berdasar ilmu pengetahuan. Nah, itu yang penting untuk kita garis bawahi. Kaitannya bedanya tulisan akademik dengan tulisan yang bukan akademik, gitu ya. Jadi itu bedanya tulisan akademik dan tulisan yang non akademik, ya. Tulisan ilmiah dasarnya ilmu pengetahuan. Karena dasarnya ilmu pengetahuan, maka tulisan ilmiah itu tidak bisa kita reka-reka sendiri, begitu ya. Tapi tulisan ilmiah itu harus ada. Karena itulah mengapa kalau kita menulis tulisan ilmiah kan kita merujuk ke pendapat-pendapat, buku-buku yang expert ya, dari orang-orang yang expert atau ahli di bidangnya, gitu ya. Nah, itu penting ya. Jadi inilah bedanya tulisan ilmiah dan bukan ilmiah. Karena itu sampai nanti di tulisan ilmiah itu ada tata cara merujuk ke referensi tertentu ya. Tata cara menulis daftar pustaka, sebenarnya itu satu bagian kita bahwa tulisan ilmiah itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Nggak boleh ngira-ngira gitu ya. Itu kalau tulisan ilmiah. Kalau Bapak Ibu nulis puisi, nulis cerpen, boleh ngira-ngira gitu ya. Imajinatif boleh, tapi kalau menulis tulisan akademik saya kira tidak bisa. Nah, karena itu ada banyak fenomena di sekitar kita Bapak Ibu ya, yang itu bisa kita tulis sebagai tulisan akademik atau tulisan ilmiah ini. Ya, saya mencontohkan misalnya Bapak Ibu film itu bisa kita tulis ya menjadi sebuah tema film, bukan filmnya ya, tapi tema film itu bisa kita gunakan sebagai dasar atau sebagai bahan untuk menulis ilmiah. Ya, misalnya Bapak Ibu memanfaatkan film Laskar Pelangi untuk menulis menulis ya untuk siswa misalnya. Jadi media kan bisa jadi tulisan ilmiah. Tanaman yang ada di sekitar kita itu Bapak Ibu itu juga bisa jadi gagasan untuk menulis ilmiah. Ya, bahkan aktivitas jual beli di pasar juga bisa kita gunakan sebagai dasar atau fakta yang kita angkat jadi tulisan ilmiah. Ya, begitu juga proses mengajar Bapak Ibu guru itu juga bisa digunakan sebagai sarana bahan untuk menulis ilmiah. Ya, jadi di ruang kelas kita itu banyak banget Bapak Ibu yang bisa diangkat. Ya, baik gurunya, kemampuan gurunya, gitu ya, baik kondisi siswanya, baik medianya, sarananya, penciptaan lingkungan belajarnya. Jadi di kelas yang mungkin cuma berapa kali berapa itu sesungguhnya di situ itu kaya banget dengan gagasan-gagasan dan ide-ide. Nah, karena itu Bapak Ibu kalau kebingungan untuk cari ide, sebenarnya ide itu ada di sekitar, bertebaran ya di ruang kelas Bapak Ibu. Ya. Nah, itu yang pertama terkait dengan tulisan ilmiah atau tulisan akademik ini. Nah, kemudian yang paling penting juga untuk kita cermati ya Bapak Ibu ya, bahwa tulisan akademik ini sifatnya formal, objektif, sistematik. Nah, itu penting ya. Jadi ini bedanya tulisan akademik dengan tulisan yang bukan akademik. Formal itu kalau tulisan akademik ya seperti Bapak Ibu nyusun laporan penelitian, artikel jurnal, skripsi misalnya itu kan sudah ditentukan ya bentuknya seperti apa gitu ya. Nggak bisa Bapak Ibu misalnya ya menulis, kalau Bapak Ibu nulis cerita itu bisa dari cerita akhirnya dulu ya dibuat flashback gitu. Ya, baru kemudian ke awal gitu. Tapi kalau nulis tulisan ilmiah Bapak Ibu tidak bisa membuat kesimpulan dulu baru ke latar belakang masalah. Ya, jadi semuanya itu berproses sistematik ini istilahnya ya. Nah, itu
terkait dengan tulisan akademik. Nah, karena formal maka tulisan akademik itu juga punya tata cara, kaidah penulisan yang formal, yang baku gitu ya. Sehingga ada tata cara menulis ejaannya, ada tata cara menulis kalau mau nulis abstrak seperti apa, ada tata cara menulis penutupnya seperti apa dan sebagainya. Bahkan nulis judulnya aja ada tata caranya. Nah, itu bedanya tulisan akademik dan bukan akademik. Nah, beberapa contoh diantaranya saya kira begini ya. Contoh tulisan akademik itu bisa isi ilmiah. Nah, isi ilmiah ini ada Bapak Ibu yang sifatnya populer dan tidak populer ya. Tapi biasanya tidak populer tidak disebutkan ya, populer istilahnya. Nah, saya mencontohkan misalnya begini Bapak Ibu, ini koran nih Pendidikan Pasca Pandemi. Nah, ini contoh-contoh isi ilmiah populer tuh kayak gini. Ya. Jadi isinya ilmiah tapi disajikan secara populer. Populer itu orientasinya people. People itu pembaca Bapak Ibu ya. Jadi orang bisa menulis tentang nuklir ya secara populer. Kalau populer itu pembacanya masyarakat luas gitu ya, maka orang-orang yang berkecimpung di bidang nuklir kalau dia akan menulis tulisan populer dia harus menerjemahkan istilah-istilah itu gitu ya, membuat bahasa-bahasa itu jadi lebih renyah, bisa diterima oleh ibu rumah tangga, oleh remaja dan seterusnya. Nah, itulah tulisan populer. Jadi tulisan populer itu ya orientasinya people pembaca yang lebih luas Bapak Ibu ya. Atau ini misalnya opini di koran itu ilmiah Bapak Ibu tapi sifatnya populer. Atau Bapak Ibu pernah baca Trubus ya mungkin ya. Trubus itu majalah pertanian ya. Nah, Trubus itu juga contoh artikel-artikel yang ada di dalamnya itu ilmiah tapi sifatnya populer. Nah, karena itu siapapun kita itu bisa membaca itu gitu ya karena memang disajikan secara populer. Nah, contoh tulisan akademik yang lain ada artikel jurnal, ada laporan penelitian, ada skripsi, ada tesis, disertasi dan sebagainya. Ya, masih banyak lagi. Nah, itu contoh-contoh tulisan akademik. Nah, di antara berbagai jenis tulisan ini, saya akan fokus ke yang artikel jurnal. Ya, tapi sekali lagi saya tidak menutup kemungkinan. Silakan nanti kalau Bapak Ibu akan sharing dengan jenis-jenis tulisan yang lain. Nah, saya akan memulai, Bapak Ibu. Sebenarnya apa saja sih yang bisa ditulis sebagai artikel jurnal? Ya, itu banyak Bapak Ibu ya. Bisa yang pertama adalah hasil penelitian. Hasil penelitian itu bisa, hasil penelitian kan Bapak Ibu kan berbab ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu ya. Maka itu bisa ditulis menjadi sebuah artikel jurnal. Kalau Bapak Ibu punya punya skripsi, maka skripsi itu juga bisa ditulis menjadi sebuah artikel jurnal. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan penelitian di luar untuk pendidikan formal, maka itu juga bisa ditulis menjadi artikel jurnal. Justru yang sekarang dipublish itu justru yang artikel jurnal ini Bapak Ibu, kalau laporan penelitiannya biasanya disimpan saja di perpustakaan biasanya. Tapi artikel jurnalnya ini yang dipublish atau dipublikasikan keluar dan sekarang banyak dipublikasikan secara online. Ya. Nah, tampaknya ini hanya artikel, tapi menulis artikel itu tidak kalah susah dibanding menulis hasil laporan penelitian. Yang perlu saya sampaikan itu ya, karena untuk menulis artikel tidak sekedar nyomot sini, copy paste graf ini dan seterusnya, bukan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, artikel jurnal itu bisa berdasarkan tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka. Misalnya Bapak Ibu menentukan masalah dulu, masalahnya apa, kemudian Bapak Ibu akan membahas masalah itu dengan mendasarkan pada tinjauan pustaka atau literatur review istilahnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin melihat tentang project based learning ya dalam kurikulum merdeka ya. Artikel jurnal itu bisa Bapak Ibu melihat project based learning dari berbagai literatur review itu ya. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai artikel jurnal. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, artikel jurnal bisa ditulis juga dari pengalaman terbaik atau istilahnya best practice. Dan semua kita itu punya pengalaman terbaik, Bapak Ibu. Ya, semua kita itu punya pengalaman terbaik. Jadi
Karena itu tadi saya bertanya ya, kalau Bapak Ibu tidak ada yang mengangkat tangan, apakah punya pengalaman yang menarik untuk bisa dibagi gitu ya. Nah, pertanyaannya jangan-jangan Bapak Ibu mengajar tidak menarik gitu ya. Atau jangan-jangan Bapak Ibu sebenarnya mengajarnya menarik tapi Bapak Ibu tidak tahu kalau itu menarik gitu ya. Atau jangan-jangan Bapak Ibu malu ya untuk mengatakan bahwa pembelajarannya menarik begitu ya. Jadi pada prinsipnya kalau best practice ini namanya juga best practice begitu ya, maka pasti akan dilihat dari kebaruannya ya, dari kebaruannya. Ya, jadi kalau misalnya ya Bapak Ibu guru ya, sejak saya dulu sekolah itu yang namanya kita belajar itu ya gurunya ceramah di depan gitu. Nah, dari tahun-tahun begitu gitu ya, maka saya kira ini kondisinya, lalu bagaimana kita bisa membuat sesuatu itu jadi lebih dari hanya ceramah di depan. Bukan berarti ceramah tidak baik ya. Jadi ceramah itu salah yang mengatakan bahwa kemudian ceramah tidak boleh. Jadi kita mengambil metode itu ya tergantung konteksnya gitu ya. Tergantung konteksnya. Ada beberapa hal yang memang lebih efektif untuk kita gunakan dengan ceramah gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu akan mengajarkan bagaimana cara membuat rangkaian listrik, saya kira tidak boleh hanya dengan ceramah ya, tapi pasti Bapak Ibu akan membuat proyek gitu ya untuk siswa-siswa. Nah, ini best practice. Jadi kembali ke sini Bapak Ibu bisa menulis artikel jurnal itu dari dasar 3 ini gitu ya, bisa hasil penelitian, bisa tinjauan pustaka, bisa pengalaman terbaik begitu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini sistematikanya ya. Nah, sistematika ini nanti sebenarnya kita akan belajar bagian-bagian yang ada di dalam artikel jurnal ya. Jadi sistematika itu ada judul ya, ada identitas penulis, ada abstrak. Nah, ini abstrak ini satu Indonesia, satu Inggris, ini artinya abstraknya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu ada pendahuluan ya. Ada metode penelitian, lalu ada hasil dan pembahasan, kemudian yang ketujuh adalah penutup atau simpulan, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Saya kira ini sistematika yang lazim gitu ya, yang Bapak Ibu semua sudah paham gitu ya, atau sudah pernah mungkin malah membuat gitu ya. Jadi begitu. Nah, kalau ini dari penelitian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menulis skripsi, maka skripsi kan ini bab-bab kan Bapak Ibu ya. Ya, ada bab 1 pendahuluan, ya mungkin ada kajian pustaka bab 2 ya, mungkin yang ketiga nanti ada bab metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan dan seterusnya. Nah, artikel ini adalah bagiannya sama dengan laporan penelitian, tapi nanti Bapak Ibu menulisnya ya namanya artikel, maka itu intisari dari laporan penelitian. Intinya begitu ya. Sebentar. Mohon maaf Bapak, saya sedang mengisi pelatihan ya. Saya mohon maaf karena saya tadi telepon terus. Ya, baik, yang pertama Bapak Ibu, judul artikel jurnal ya. Judul artikel jurnal itu Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar? Bisa terdengar? Oh, bisa. Ya, baik. Ya, ya, saya khawatir saya keluar. Baik, ini judul artikel jurnal. Nah, bagaimana cara menyusun judul artikel jurnal? Ini judul itu harus merepresentasikan isi tulisan. Judul tidak terlalu panjang, judul harus spesifik ya. Judul tidak boleh mengandung singkatan. Kalau lembaga nggak apa-apa disingkat ya, tapi maksudnya singkatan itu misalnya dengan DG gitu nggak boleh gitu ya. Nah, itu satu contoh ya. Contoh misalnya peningkatan kemampuan menulis artikel ilmiah dengan pendekatan proses siswa bla 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 bla. Ini kalau dari judulnya Bapak Ibu tahu ya, kalau ini adalah PTK ya, penelitian tindakan kelas. Nah, ini saya sampaikan secara cepat saja ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin Bu sekarang boleh nyicil, kalau ada yang mau didiskusikan boleh menulis di chat ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tentang identitas penulis ya. Jadi di artikel jurnal itu ada identitas penulis, ada nama, ada asal instansi, lalu ada alamat email. Lalu nama penulis dapat disertai gelar akademik dan profesi, itu tergantung aturan jurnal yang dituju kalau mau dikirim ya.
Kemudian penulis itu bisa lebih dari satu. Nah, biasanya urutannya itu berdasarkan yang kontribusinya paling banyak, gitu ya. Nah, kemudian abstrak, ya. Abstrak ini pada prinsipnya berisi ada tujuan, metode, hasil penelitian, gitu ya. Dan abstrak ini ditulis dalam satu paragraf. Maaf, satu halaman, ya, dengan paragraf yang dengan spasi rapat, ya. Ini abstrak, ya. Nah, kemudian ada lagi pendahuluan Bapak Ibu. Nah, pendahuluan itu di sana ada apa? Ada latar belakang, ada tinjauan pustaka, ya. Dan tinjauan pustakanya ini harus disesuaikan dengan rumusan permasalahan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, itu ditulis di dalam satu subbab namanya pendahuluan. Ya. Nah, kemudian ada metode penelitian. Nah, di antaranya nanti memuat ada jenis, ada setting, ada sumber data, ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sebagainya. Jenis penelitian misalnya apakah itu penelitian tindakan kelas, ya, atau penelitian eksperimen, ya itu disebutkan ya, kualitatif, kuantitatif, gitu ya. Kemudian ada setting penelitian. Oh, penelitian itu dilakukan di mana? Kapan gitu ya. Kalau di kelas apa itu harus jelas. Sumber data ya, sumber data juga bisa. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya pakai apa? Misalnya teknik pengumpulan datanya pakai wawancara. Wawancaranya digunakan kepada siapa? Kemudian digunakan untuk menggali data apa gitu ya. Kalau misalnya yang akan digunakan angket. Nah, angket itu diberikan pada siapa? Pada siswakah? Atau kepada wali muridkah? Gitu ya. Ini untuk menggali data yang mana? Gitu. Nah, itu kaitannya dengan teknik pengumpulan data nanti terkait dengan instrumen atau alat untuk mengumpulkan data. Ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, sekarang ke hasil dan pembahasan. Jadi kalau hasil dan pembahasan itu merupakan deskripsi temuan yang disusun, baik berupa tabel, keterangan tabel, gambar, grafik, ringkasan hasil, dan sebagainya. Jadi hasil penelitian biasanya dipaparkan dalam bentuk ini, Bapak Ibu ya. Jadi bisa dalam bentuk tabel, yang paling banyak dilakukan ya dalam bentuk tabel ini. Ya, kemudian ada gambar, grafik, dan skor atau ringkasan hasil. Ini deskripsi ringkasan hasilnya. Ya, dan yang tidak kalah penting, hasil penelitian harus kita sesuaikan dengan rumusan masalahnya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya penelitian atau best practice ataupun nanti review artikel gitu ya. Sebenarnya jadi dasar itu semuanya adalah rumusan masalah. Jadi kayak kita mengajar Bapak Ibu ya, mengajar itu dengan metode apapun, model apapun, tetap yang akan jadi acuan adalah tujuan pembelajarannya, gitu kan? Jadi tujuan pembelajarannya apa itu ya, mau nyusun instrumen penilaian ya lihat tujuannya itu apa, pasti akan kembali ke sana. Maka kalau dalam penelitian atau dalam menulis artikel, ya artikel penelitian, review artikel dan sebagainya itu berdasarkan rumusan masalah. Kalau misalnya Bapak Ibu di rumusan masalah ingin melihat bagaimana ya peningkatan proses di dalam PTK ini misalnya, maka hasil penelitian ya harus menjawab itu gitu ya. Karena itu nyambung sebenarnya, untuk melihat ini nyambung atau tidak ya nanti silahkan bisa dilihat di rumusan masalah. Nah, kemudian nanti ketika membahas kita itu sudah, ini adalah proses penafsiran atas hasil penelitian. Ya. Jadi bukan lagi deskripsi data, bukan hanya, maksud saya ya, bukan hanya. Kalau deskripsi data boleh kita lakukan, tapi bukan hanya itu, tapi di dalamnya ada penafsiran. Ya, itu hasil dan pembahasan. Nah, kemudian ya Bapak Ibu, yang terakhir ada penutup ya, kesimpulan, saran. Nah, ini saya kira kita semua sudah paham, dan jangan lupa ada daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu merupakan daftar referensi yang dirujuk di dalam tulisan kita. Dan ini disusun sesuai kaidah penulisan daftar pustaka. Ya, sesuai kaidah ya. Nah, penulisan daftar pustaka ini nanti stylenya banyak Bapak Ibu ya, stylenya banyak, ada yang APA, ada yang banyak ya. Yang paling lazim banyak digunakan sekarang yang APA gitu. Nah, karena itu nanti kalau nyusun daftar pustaka sesuaikan dengan
dengan style apa yang harus digunakan. Kemudian yang paling penting adalah ini semua baik ya Bapak Ibu, bukan berarti yang model ini tidak lebih baik dari ini. Semuanya baik begitu ya, tapi konsisten dengan style itu lebih penting. Jadi kalau yang satu pakai style APA, yang berikutnya juga sampai selesai itu gitu ya. Nah, itu terkait dengan sistematika dan bagian-bagian yang harus ada di dalam artikel jurnal. Nah, kemudian yang terakhir, yang bukan yang terakhir Bapak Ibu ya, yang selanjutnya, lalu apa sih yang harus diperhatikan dalam menulis artikel jurnal? Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menulis, lalu saya kira akan lebih bagus kalau Bapak Ibu tuh nulis, lalu sudah punya bayangan. Ini nanti akan saya kirim kemana? Ya, itu penting karena ini kaitannya dengan aspek publikasi ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu nulis terus mikir, wah ini saya pengen saya kirim ke lomba gitu ya. Nah, lomba apa? Lomba yang diadakan oleh Dikpora misalnya begitu ya, atau lomba yang diadakan oleh yayasan begitu ya. Maka yang paling penting Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemui kasus kayak gitu, maka sesuaikan dengan permintaan apa ini namanya ya, media atau lembaga yang akan Bapak Ibu kirimi tulisan. Itu paling penting. Ya. Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu mau menulis ke jurnal, maka setiap jurnal itu punya gaya selingkung, Bapak Ibu. Ya, gaya selingkung. Gaya selingkung itu gaya yang berlaku dalam satu lingkungan. Ya. Dan sebenarnya ketika dulu Bapak Ibu menulis skripsi itu juga sebenarnya Bapak Ibu gunakan gaya selingkung gitu ya. Saya mencontohkan misalnya ya. Bapak Ibu yang pernah kuliah di UAD, saya kira nanti beberapa nulis skripsinya agak berbeda dengan yang mungkin lulusan UST, ada lagi yang Sanata Dharma atau mungkin yang UNY atau mana gitu ya, atau UT gitu ya misalnya. Nah, karena apa? Karena setiap instansi itu punya gaya selingkung yang berbeda-beda. Ya, contoh gaya selingkung itu misalnya begini ya, yang saya pernah dapatkan. Dulu ketika saya kuliah di UGM, yang namanya pendahuluan, ya, jadi latar belakang masalah, lalu kajian pustaka sampai metode penelitian itu di bab 1. Ya, tapi begitu saya mengajar di UNY ternyata tidak begitu. Di UNY itu pendahuluan bab 1, kajian pustaka bab 2, metode penelitian itu bab 3. Nah, beda ya. Nah, itu namanya gaya selingkung. Penomoran juga beda. Kalau dulu saya ketika di UGM, penomoran itu bab 1, lalu 1 titik latar belakang masalah. Nanti kalau buat subbab lagi 1 titik 1. Nah, beda lagi ketika UNJ ternyata digunakan A, latar belakang masalah. Nah, itu namanya gaya selingkung itu seperti itu. Ya. Bukan hanya jurnal, kalau Bapak Ibu mau misalnya mau ikut lomba misalnya ya, maka pihak penyelenggara lomba biasanya sudah menentukan ketentuan. Nah, ketentuan itulah yang disebut gaya selingkung, Bapak Ibu. Ya. Itu satu contoh. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini contoh jurnal ya. Bapak Ibu bisa mengembangkan yang lain. Ini ada Imaji, ada Diksi, ada JGDD, ini punya Kemdikbud. Ada pendidikan guru ya, literasi kita Indonesia.com, lalu ada ide guru. Nah, ide guru ini punya Dikpora DIY ya, Dikpora DIY. Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan tentang gaya selingkung. Nah, contoh-contoh ini lembaga-lembaga yang redaktur jurnal gitu ya, dia akan punya gaya selingkung sendiri-sendiri. Nah, karena itu kalau Bapak Ibu misalnya gini, mau nulis terus saya kok pengen masukkan ke ide guru ya misalnya gitu ya, maka ikuti baca aturan-aturan yang ada di dalam ide guru. Itulah yang disebut sebagai gaya selingkung. Ya. Kalau Bapak Ibu menulis lalu tidak sesuai dengan gaya selingkung yang berlaku di artikel jurnal itu, maka biasanya ya akan ditolak gitu ya, karena itu bukan gaya selingkungnya. Termasuk lomba Bapak Ibu ya. Lombanya minta ini nulis 5 halaman saja, Bapak menulis 10 halaman. Juri langsung del gitu ya.
Karena juri nggak bakalan lah mau baca saya sampai dikembalikan untuk dikecilkan lagi ya gitu nggak mungkin ya, atau dipotong lagi tulisannya nggak mungkin gitu. Nah itulah namanya gaya selingkuh. Nah baik Bapak Ibu, sekarang di antara ini saya kira yang paling dekat dengan Bapak Ibu ya, kita coba yang ide guru saja ya. Nanti yang lainnya Bapak Ibu bisa buka-buka sendiri. Tapi nanti silahkan ya, ada jurnal Dikpora. Nah kalau dibuka webnya seperti ini Bapak Ibu. Jurnal Ide Guru Dikpora Provinsi DIY. Nah, nanti kalau dibuka ada kayak gini. Ya. Nah, kemudian di sini nanti Bapak Ibu, ya. Sudah ada tulisan panduan penulisan. Nah, ini penting Bapak Ibu, ya. Jadi baca, ya, dibaca. Dia maunya seperti apa? Ya. Nanti silahkan itu ada bahasa, ada kreditasi, ada macam-macam, ini bisa dibaca, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini penting, tujuan cakupan jurnal Ide Guru. Nah, ini saya copy paste saja ya Bapak Ibu ya dari situ. Nah, di sana dikatakan jurnal ini sebagai media bagi para bagi guru, kepala sekolah, pengawas, peneliti, mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiahnya di bidang pendidikan. Nah, ada kata di bidang pendidikan. Karena itu saya kira kalau Bapak Ibu punya artikel tentang akuntansi, ya, tentang bagaimana misalnya saham dan sebagainya tidak ada kaitannya dengan pendidikan, masuk ke sini otomatis langsung ditolak Bapak Ibu. Nah, itulah yang namanya tujuan dan cakupan. Nah, ini ada cakupannya. Nah, ini detail ya. Misalnya. Nah, kemudian saya masih di jurnal Ide Guru Bapak Ibu. Ya, penulisan hasil naskah hasil penelitian. Ya, tadi kan ada 3 ya, bisa dari hasil penelitian, bisa best practice, bisa literatur review. Nah, ini sudah ditentukan Bapak Ibu. Nah, ini namanya gaya selingkuh. Aturan-aturan ini yang Bapak Ibu harus Bapak Ibu ikuti. Pendahuluannya dia minta 25%. Metode penelitiannya 15%, hasil dan pembahasan 50%, simpulan sarannya 10%. Bapak Ibu tidak perlu susah ya untuk ngitung persen-persenan karena kan sekarang komputer itu sudah muncul tuh ada berapa kata di situ. Ya, bisa dikira-kira. Artinya, oh jangan-jangan kebanyakan Bapak Ibu ya nulis artikel itu banyak kedodoran di pendahuluan. Kedodoran itu dalam artian pendahuluannya itu panjang banget ya. Semua teori dimasukkan. Tapi hasil dan pembahasannya cuma sak nyumlik gitu ya, cuma berapa halaman gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, itu satu contoh. Terus ini daftar pusakanya dia menghendaki pakai APA di situ 7 gitu ya. Kalau Bapak Ibu bingung, ini gampang ini ya, nanti kayak gini bisa dipelajari ya, tapi saya tidak akan membahas di sini. Ya, kemudian dia menghendaki ini Bapak Ibu misalnya jumlah pustaka minimal 10 pustaka, 80% berupa jurnal yang mengacu 10 tahun terakhir. Artinya, oh berarti jurnal ini tuh dia menghendaki banyak jurnalnya, bukan dari referensi buku-buku gitu ya. Karena 80% diminta pustaka. Jurnal ya, dalam bentuk jurnal. Nah, ini penting. Bisa jadi di jurnal yang lain tidak begini, tapi jurnal Ide Guru meminta begini, gitu ya. Maka ikuti saja kalau mau mengirim ke sini. Lalu ada lagi yang penulisan naskah berdasarkan tinjauan pustaka atau literatur review. Ya, saya kira ininya sama ya. Sistematika yang dia minta sama, ya. Cuma yang berbeda itu yang pertama tadi dasarnya penelitian, kalau ini tinjauan pustaka atau literatur review. Ya, jadi reviewnya literaturnya harus lebih banyak begitu. Ya. Ada lagi yang dasarnya adalah penulisan naskah best practice, ya. Best practice secara sistematika sama gitu ya. Tapi nanti kita akan melihat gitu ya, perbedaannya itu ada pada dasarnya. Kalau ini dasarnya dari pengalaman terbaik guru gitu. Ya, pengalaman terbaik guru. Nah, saya kira ini saya masih bahas terkait gaya selingkuh. Apa sih yang perlu diperhatikan terkait gaya selingkuh ini? Ada cakupan atau ruang lingkup jurnal, sistematika penulisan. Nah, biasanya kaitannya dengan hal-hal begini nih Bapak Ibu, panjang tulisannya juga sesuaikan ya. Tadi saya mencontohkan kalau jurnal itu meminta 10 halaman ya Bapak Ibu jangan kirim 15 halaman, pasti akan langsung ditolak gitu ya.
Gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu paham ya, kita kalau ikut lomba menulis ya, beberapa kali saya jadi juri penulis itu gampang sebenarnya. Pertama itu ada penilaian tahap pertama. Penilaian tahap pertama itu apakah ini sudah sesuai dengan aturan kita, ya. Misalnya tema. Nah, oh ini temanya udah nggak cocok gitu ya. Sebagus apapun tulisan itu, kalau temanya nggak cocok langsung del Bapak Ibu. Ya, oh ini kepanjangan gitu ya. Kepanjangannya nggak ukur-ukur gitu ya sampai melebihi 50% langsung del gitu ya. Itu penilaian-penilaian tahap awal itu seperti itu Bapak Ibu. Ya. Atau oh ini kok tidak menggunakan apa ini rujukan ya, sebagus apapun ya langsung delete gitu ya. Nah, itu terkait dengan gaya selingkung ini. Nah, baik Bapak Ibu, ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan dan mari kita lanjut dengan diskusi saja gitu ya, terkait apa-apa yang ingin Bapak Ibu sharingkan terkait materi ini. Matur suwun, saya kembalikan ke Pak Yuniardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Semrawati yang sudah menyampaikan materi cukup banyak gamblang ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo kalau ada pertanyaan untuk penulisan esai atau yang lebih cenderung ya tadi sudah disampaikan ke penulisan jurnal itu, nah, kami persilahkan langsung bisa atau mau di-chat, monggo kami persilahkan. Ini ada di chat itu sudah ada Pak Yun ya, tapi saya kira ini yang bisa menjawab ada panitia itu. Apa saja Panitia, kriteria ya? Penulisan esai yang ditawarkan panitia itu kayaknya panitia ya yang bisa ngisi. Oke. Ya. Terima kasih Bu Fadi yang sudah nanyakan ya di chat ya. Apa saja kriteria penulisan esai yang ditawarkan panitia? Sebetulnya sudah disampaikan sesuai yang disampaikan pelatihan hari ini. Gitu. Di sistemnya ya tinggal kita pilih ya. Jadi sebetulnya lebih cenderung ke artikel jurnal, sistematikanya hampir tadi sudah disampaikan, ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, dan seterusnya ya sampai kepada simpulan dan saran. Nah, itu ada. Nanti kita upload di Webmia, tapi ketentuannya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bu Semrawati. Nanti di materi beliau, nanti kita juga share oh itu untuk link materi saya share link Google Drive-nya atau harus saya boleh di-share link-nya atau saya unduh dulu? Apa Pak? Untuk materi. Oh silakan di-share nggak apa-apa. Oke, nanti saya Ya. share di chat ya Bapak Ibu semuanya. Untuk link Drive Google ya materinya nanti bisa di-download. Di situ sudah ketika yang nanti kita adopt juga untuk di penulisan esainya. Kalau untuk PTK mungkin sebetulnya juga hampir sama ya. Tapi kita ada pelatihannya. Jadi kita sekali lagi yang nanti berminat untuk PTK atau PTS itu ada sesi khususnya di pelatihan yang khusus dan ada pembimbingannya. Jadi itu 11 ya Tante. ya tanggal 11 Februari. Tapi bagi yang minat untuk nulis esai langsung bisa. Jadi langsung bisa dengan sistematika yang sudah disampaikan oleh Bu Kusmarwanti dan juga nanti kita share ya di link materinya. Baik itu dulu jawabannya. Kemudian ini dari Ustazah Holidah. Kadang kalau mau nulis itu bingung dari mana. Mungkin ada trik-trik atau cara-cara khusus. Nah, monggo Bu, ini kira-kira pengalaman. Ya, baik. Baik, terima kasih Mbak Holidah ya. Kalau mau nulis tuh bingung dari mana gitu ya. Kita kalau kayak mau pergi ya, kita kalau kadang-kadang kan
Kita mau pergi kemana gitu ya. Kita mau mulai dari mana. Kita pasti harus tahu petanya dulu kan Bapak Ibu ya. Kita petanya kemana, kemudian kita akan, saya kira akan melihat kita tuh sudah punya apa gitu. Ya. Nah, yang perlu saya sampaikan begini, orang nulis itu ya sekali lagi tidak harus langsung bagus. Ya. Seringkali kita itu bingung mau menulis dari mana karena kita sudah membayangkan bahwa kita ibarat orang melakukan perjalanan itu, bayangan kita itu kita sudah langsung ke sana duduk manis sampai di tempat tujuan gitu ya. Kadang-kadang kita tidak menyangka bahwa ternyata untuk sampai ke tujuan itu kita harus melewati jalan-jalan yang ya kadang kita tersesat dulu, harus nanya lewat jalan tikus, mungkin harus ada jeglongan dulu gitu ya. Nah, terkadang yang membuat kita itu susah menulis harus bagus, langsung bagus itu loh. Nah, itu salah ya. Nulis itu tidak langsung bagus ya. Karena itu kalau mulai dari mana ya sekarang Mbak Holidah punyanya apa, itu langsung tulislah. Bahkan Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu membayangkan mau nulis pendahuluannya aja susah gitu ya, sekarang sudah punya kalau karya ilmiah misalnya ya, Bapak Ibu misalnya tertarik dengan objek tertentu ya. Sekarang yang baru dipahami adalah mengenai objek itu. Misalnya objek buku. Ya udah tulis itu dulu aja gitu ya. Terkadang dengan kita menulis tentang buku maka kita akan menemukan masalah yang baru. Gitu ya. Itu yang kalau menurut saya itu jauh lebih produktif daripada kita aku bingung ya aku mau nulis dari mana lalu kita tidak melakukan apa-apa gitu ya. Itu yang saya kira tidak terlalu tepat ya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa ya nggak jadi tulisan gitu ya. Itu saya kira Mbak Holidah, dan jangan apa ya istilahnya itu, jangan malu kalau kemudian orang mengatakan tulisanmu nggak bagus gitu ya. Saya kira semua penulis itu akan melewati masa itu gitu. Bahkan penulis-penulis besar itu kan melewati masa itu juga, tulisannya nggak bagus dulu di awal gitu. Yang beda kan cuma kita start nulisnya aja yang berbeda ya. Ya, start nulisnya kan berbeda. Saya masih ingat dulu kalau di kuliah itu kalau diberi motivasi itu loh, belajar dari Joni Aryadinata itu loh. Ya, dia jadi apa? Penulis bagus kayak gitu tuh sebelumnya dia udah ditolak 50-an kali gitu ya. Wah, berarti saya belum apa-apa gitu ya. Jadi itu yang penting. Dan kemudian Bapak Ibu, saya kira menulis itu kan juga kadang-kadang butuh proses panjang ya, butuh nafas panjang maksud saya. Nulis artikel jurnal itu nggak bisa Bapak Ibu satu kali duduk jadi nggak bisa gitu ya. Jadi nafas panjang. Nah karena harus nafas panjang itu maka sekarang yang kita punya itu apa, tulislah. Besok lama-lama itu kayak kita main puzzle itu loh, nyambung-nyambungkan gitu. Nah, nulis itu kayak gitu, disambung-sambungkan kayak nulis puzzle. Ya, karena sebenarnya nulis itu ya memang kayak main puzzle, kita tuh nyambung-nyambungkan. Kadang-kadang nyambungkan antara bagian pendahuluan dengan di bagian penutup juga nggak pas gitu ya. Tapi nggak apa-apa, disambung aja gitu. Nanti satu saat kita akan menemukan sambungannya. Begitu ya. Nah, kalau yang mau ditulis adalah tulisan-tulisan populer, saya kira bisa dimulai dari apa saja. Kalau misalnya kita mau memulai di awal itu dengan sosmed, gitu ya, maka sosmed itu gampang kok Bapak Ibu. Malah sosmed itu nggak butuh tulisan panjang-panjang, ya. Kita kalau di sosial media, ya, nulis itu yang penting menarik gitu, tidak harus panjang-panjang. Kalau misalnya Mbak Holidah punya banyak referensi tentang buku-buku menarik, maka rutin aja misalnya seminggu sekali di sosial media ya, buku ini gitu ya. Nggak usah panjang-panjang gitu ya, tetapi saya kira itu akan menarik dan akan terbiasa kalau lama-lama akan kita pakai gitu ya. Saya kira itu menjawab pertanyaan Mbak Holidah. Kemudian ini saya panggil Mbak-Mbak semua aja ya, saya anggap semua muda gitu ya. Ini ada Mbak Novi, bagaimana kalau stuck di tengah jalan padahal belum selesai gitu ya. Ini biasa Mbak. Jadi orang nulis itu sekali lagi makanya tidak bisa sekali duduk gitu ya. Sekali duduk itu bukan berarti dalam 1 hari 2 hari begitu ya. Terkadang kita juga menulis itu stuck juga ya. Nah kalau kita mau menulis stuck, kalau kita nulis di tengah jalan lalu stuck itu biasanya amunisi kita habis Mbak. Ya. Amunisi kita habis. Karena amunisi kita habis maka yuk kita cari sumber amunisi itu gitu. Nah carinya bagaimana? Bisa baca buku ya. Bisa baca artikel ya.
Kita memperkaya lagi, artinya oh ternyata memang kita harus ngisi amunisi lagi. Kalau kita stuck, biasanya memang itu tadi, nggak ada lagi yang kita tulis, ya memang harus kita akui gitu. Dan kayak gitu penulis itu biasa, ya. Jadi mari kita datangi ya sumber-sumber pengetahuan yang bisa membuat kita itu nggak stuck, ya. Bisa baca referensi, baca tulisan orang, atau bisa berdiskusi, ya. Nah itulah cara-cara kita untuk mengumpulkan amunisi. Karena itu berhenti sejenak untuk menulis, ya tidak menulis mungkin berapa hari begitu, bukan berarti kita tidak sedang dalam proses tidak menulis ya. Nanti kalau amunisi kita itu sudah penuh lagi, terus kita lanjutkan nulis lagi, gitu ya. Itu. Kemudian jalan yang lain, kalau stuck itu kadang-kadang selain kehabisan amunisi, kadang-kadang kenapa stuck itu karena kita nggak tahu arah jalan kita tuh mau kita bawa kemana, gitu. Ya ibarat orang melangkah gitu ya, kita mau misalnya kita tersesat di hutan belantara gitu kan, kita nggak tahu ya habis ini saya mau ke kanan ke kiri atau apa gitu, sehingga kita kemudian jalan ke tengah. Nah kalau kita sudah begitu, maka ya tanyalah pada orang yang tahu jalannya gitu. Nah itu penting, caranya bagaimana, sharing lah gitu ya. Kalau perlu bawa tulisannya terus sharing. Kadang-kadang dengan sharing itu orang bisa menunjukkan arahnya ke sana loh gitu. Itu terkait dengan stuck ya ketika menulis. Baik, saya lanjut. Ada Mbak Imas di sini, izin bertanya, kadang kalau menulis melebar kemana-mana, bagaimana membatasinya? Merasa semua penting, biasanya bagian mana yang perlu difokuskan? Ya betul ya, saya kira ini problem semua orang juga gitu ya. Menulis yang bagus itu batasi dengan fokus gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menulis tentang pendidikan, oh pendidikan itu terlalu luas, karena itu harus kita kecilkan, sempitkan. Oh sekarang, oh berarti saya tak ini aja lah, saya akan mengecilkan ke gurunya. Oke, sudah lebih mengecil lagi. Tapi ternyata apa yang dibahas dari guru itu juga sangat luas. Karena itu kita kecilkan lagi. Oh misalnya saya sebenarnya pengen banget mengangkat tentang kemampuan literasinya. Nah kan semakin mengecil lagi, semakin mengecil lagi. Nah, salah satu cara kita agar fokus, mengikat biar nggak kemana-mana itu, ikatlah dengan pertanyaan. Itulah mengapa kemudian di dalam penelitian, di dalam artikel jurnal itu selalu ada rumusan masalah, Mbak Imas. Nah, rumusan masalah itu sebenarnya salah satu cara kita untuk mengikat biar kita tuh nggak kemana-mana. Jadi fokusnya kalau misalnya kita ingin membahas bagaimana strategi untuk membuat anak-anak cepat menghafal, misalnya gitu ya, mudah menghafal, maka oh berarti fokusnya itu ke strategi, udah fokusnya ke strategi aja gitu, jangan kemana-mana lagi gitu ya. Nah itu cara kita untuk mengikat ya biar nggak kemana-mana. Atau kalau misalnya itu karya populer, biasanya kita mengikat dengan pertanyaan. Kadang pertanyaan itu bisa membuat kita itu jadi nggak kemana-mana, karena kita selalu berpikir apa yang akan kita tulis itu harus menjawab pertanyaan itu tadi gitu. Ya, sebenarnya ini analoginya kalau kayak kita belanja ya Bapak Ibu ya, kita ke Pamela gitu ya. Kalau kita dari rumah itu nggak ngiket kita akan beli apa, kan kemana-mana bleber-bleber gitu ya. Mau ke Pamela mau beli susu anak malah ke atas gitu ya, dapat spray, dapat apa, pas dapat susu anak uangnya habis misalnya. Analoginya begitu. Karena itu diikat ya, diikat dengan perencanaan. Nah, perencanaannya itu bisa dalam bentuk tulisan, dalam bentuk pertanyaan, mohon maaf. Kemudian ada Mbak Rani. Ibu mau bertanya, dalam penulisan artikel jurnal pada bagian pembahasan berapa persen untuk menyampaikan pendapat penulis dibandingkan dengan pendapat pada kajian pustaka? Oke. Jadi kalau dalam pembahasan itu pada dasarnya pembahasan itu ini ya sebenarnya interpretasi dari data yang kita peroleh gitu. Jadi interpretasi dari data yang kita peroleh kemudian nanti dikaitkan dengan teorinya gitu. Saya mencontohkan misalnya kalau dalam PTK, misalnya Bapak Ibu mengajarkan tentang apa ya, misalnya menulis teks deskripsi misalnya ya. Ternyata dari hasil Bapak Ibu menyebutkan sampai siklus 2 itu yang memenuhi KKM kok hanya 50% ya, gitu ya. Misalnya gitu ya. Atau mungkin sampai siklus ketiga itu baru, atau
ini siklus sudah ketiga tapi hasilnya tetap gak bagus-bagus juga gitu ya. Maka pembahasan itu sebenarnya kan melihatnya dari titik-titik poin penting mana sih yang akan kita garis bawahi gitu. Pertama pasti Bapak Ibu akan melihat apa yang membuat nilai siswa rendah. Ya, di aspek mana? Nah, itu diikat. Nah, ternyata yang membuat rendah itu adalah anak-anak itu kurang bisa mengeksplorasi benda-benda yang akan dideskripsikan. Jadi kalau misalnya dikasih botol minum, dia hanya fokus pada warnanya. Nah, gitu ya. Nah, bisa jadi nanti dikaitkan dengan, oh ternyata ini saya itu mengajar anak kelas 1 ya. Ternyata kalau mendeskripsikan benda yang memang anak-anak itu masih, dia banyak fokus ke warnanya gitu ya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu akan kaitkan dengan teorinya. Bagaimana anak-anak itu dia suka sesuatu yang konkret gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, saya kira caranya begitu. Jadi selalu berkelindan ya dengan data penelitian, lalu diinterpretasikan Bapak Ibu. Pas interpretasi itu teori masuk gitu. Terus begitu. Ya. Kemudian ini ada Mbak Ika. Penulisan bahasa tentunya sesuai IED jika menulis formal, tentunya disesuaikan dengan judul dan tujuan penulisan. Apakah untuk saat ini di peraturan penulisan ada aplikasi yang bisa kita install bila kita mau mengirim supaya bisa cek dari plagiat? Kalau cek plagiat ya, ini saya kira pertanyaannya itu pertama ejaan, terus yang berikutnya plagiat ini ya. Kalau yang ditanyakan ejaan, untuk karya ilmiah saya kira memang ejaan baku ya, jadi memang kita harus belajar. Nah, aplikasi-aplikasi untuk membantu melihat mengidentifikasi kesalahan tulisan saya kira ada gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa bergantung 100% dengan itu karena itu kan biasanya juga terbatas ya. Karena itu ya kemampuan kita yang harus kita upgrade dan sebenarnya masalah ejaan itu gampang kok Bapak Ibu. Ya, itu tuh sebenarnya latihan-latihan aja gitu ya. Sering latihan, sering melihat. Kalau Bapak Ibu buka di IG-nya Ivan Lanin itu menarik itu ya. Dia bisa menyampaikan sesuatu dengan sederhana tapi mudah diingat. Nah, kemudian kalau cek plagiat itu ada yang berbayar, ada yang tidak, Mbak ya. Kalau untuk yang jumlahnya banyak itu biasanya berbayar ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya cek berapa satu paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf itu banyak yang cek gratis. Ya, tapi coba nanti di searching aja, ada yang cek plagiat dengan gratis juga ada gitu ya. Lalu apakah serapan bahasa asing harus selalu diterjemahkan dengan bahasa lokal? Tidak selalu, ya. Tidak selalu atau kalau mau aman ya apa itu namanya Bapak Ibu? Dikasih kurung juga bisa gitu ya. Tapi itu juga tergantung selingkung jurnalnya ya, selingkung jurnalnya. Kalau jurnalnya itu memang misalnya ya ini jurnal-jurnal tentang ilmu fisika yang mereka sudah sangat familiar dengan bahasa-bahasa asing seperti itu ya biasanya diterima gitu ya. Jadi tidak selalu ya. Jika tidak mengambil tulisan dengan buku dari pustaka namun bisa diambil dari pengalaman, apakah hal tersebut merupakan kriteria artikel? Kalau dikatakan kriteria artikel saya kira itu bukan kriteria ya. Jadi masalah penelitian, best practice atau pengalaman terbaik itu sebenarnya hanya sumber ininya aja, sumber tulisannya itu loh. Sumber datanya aja yang berbeda. Ya. Sumber datanya aja yang berbeda. Ya, kalau best practice itu karena berdasar pengalaman Bapak Ibu maka ya harus detail gitu ya. Ya, jadi lebih banyak bercerita mengenai best practice atau pengalaman terbaiknya. Jadi sumber tulisannya itu yang berbeda. Kemudian ada Mbak Ati untuk pengambilan data melalui penyebaran angket, apakah ada batasan minimal jumlah responden yang harus menjadi acuan? Kalau ada, berapa jumlah batasan minimal responden yang bisa kita sebar angket? Nah, ini ada sebenarnya ada aturannya ya. Tapi saya kira ini kaitannya itu dengan ini ya, Mbak Ati ya. Apa misalnya kalau misalnya ya Bapak Ibu yang akan diteliti siswa satu sekolah ya. Kalau satu sekolah itu jumlahnya 200 orang, terus Bapak Ibu hanya menyebar angket 10, pasti ini enggak pas gitu ya. Ini enggak pas. Karena itu
kalau di dalam forum itu ada istilah quorum, maka di dalam pengambilan sampel juga ada aturannya ya. Jadi begitu. Nah, kemudian untuk penulisan tindakan PTK, penelitian tindakan kelas, apakah perlu ada abstrak? Ya, ada. Jadi ini semua itu harus ada abstrak, Bapak Ibu. Ya, penelitian itu harus ada abstrak. Laporan penelitian itu harus ada abstraknya. Ya, artikel penelitian juga harus ada abstraknya. Nah, itu sebenarnya kan intisarinya justru di abstrak itu. Ya. Oh ya, oh pernah jadi murid saya ya. Oh Masya Allah. Oke. Iya, iya. Terima kasih. Ada Mbak Swi Wahyu untuk cek validitas dan reliabilitas apa ini sebentar? Angket ya. Angket PTK perlu menggunakan SPSS? Oh tidak. PTK itu tidak harus Mbak. Kecuali kalau Mbak Swi akan melakukan penelitian kuantitatif ya, maka SPSS perlu. Tapi kalau PTK tidak harus sampai ke sana. Karena sebenarnya PTK itu kan ingin merekam prosesnya dan merekam hasilnya. Nah, artinya begini, hasil itu penting, tapi hasil di dalam PTK, nilai maksudnya ya, skor itu bukan satu-satunya indikator untuk PTK. Ya, bukan satu-satunya indikator. Nah, sebenarnya kan nilai kalau di dalam PTK itu kan hanya sarana kita untuk melihat, oh ternyata ini prosesnya begini, lalu hasilnya meningkat. Ya. Jadi sebenarnya cukup dengan melihat rata-ratanya naik atau tidak gitu ya. Yang mencapai KKM itu bertambah atau tidak gitu ya. Nah, ya itu sudah cukup Mbak Swi kalau untuk PTK. Karena sekali lagi PTK kalau di dalam PTK, itulah mengapa PTK dikatakan penelitian kualitatif ya. Karena memang kita merekam prosesnya sebenarnya. Jadi kalaupun ada nilai atau hasil skor pembelajaran itu sebagai sarana untuk memaknai proses gitu. Jadi kalau mau pakai SPSS itu lebih untuk eksperimen ya. Lebih pas. Oke. Begitu Bapak Ibu, apakah ada yang belum terjawab? Monggo bila ada pertanyaan kembali. Baik, ini ada Mbak Nur Hasanah ya. PTK itu mesti ada siklus ya? Iya, PTK harus ada siklus ya. Jadi kalau membayangkan PTK itu seperti Bapak Ibu jadi dokter ya. Jadi dokter. Kalau misalnya apa namanya? Kan sebenarnya gini, penelitian PTK itu sederhananya begini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya kelas. Nah, satu lagi karakteristik masalah di PTK ya. Kalau di kelas Bapak Ibu misalnya menemukan kelasnya itu udah bagus, tapi di situ tuh ada 3 orang yang nilainya selalu jelek. Apakah ini bisa di PTK-kan? Tidak tepat untuk di PTK-kan. Kalau hanya 3 ya yang jelek ya. Yang nilainya nggak bagus maksud saya gitu ya. Saya menghindari kata jelek ya. Yang nilainya nggak terlalu bagus. Ini tidak tepat untuk di PTK-kan. Karena yang jadi karakteristik PTK adalah permasalahan itu permasalahan di kelas. Ya, permasalahan di kelas. Itulah mengapa permasalahan di kelas itu bisa dibidik dari prosesnya. Oh, dari prosesnya misalnya anak-anak tidak punya motivasi gitu ya. Dan itu dimiliki oleh banyak ya. Kalau kita observasi, misalnya mungkin separuh siswa tidak punya motivasi, tidak punya minat untuk belajar gitu ya. Dari hasilnya, oh ternyata yang tidak memenuhi apa ini Bapak Ibu, tidak memenuhi KKM ya, misalnya ada 40%. Nah, itu masalah kelas. Tapi kalau misalnya nilainya udah bagus semua, yang belum itu cuma 3 orang. Nah, kalau 3 orang nggak pas untuk PTK, itu kasus itu. Itu ya. Itu yang pertama karakteristik permasalahan kelas itu, PTK itu permasalahannya harus berangkat dari kelas. Nah, kemudian ketika melakukan PTK, kita perlu mendiagnosis awal ya. Diagnosis awal itu kan kita lihat bagaimana prosesnya gitu ya. Sebenarnya itu masalah-masalahnya itu ada di mana toh. Oh, ternyata masalahnya siswanya gurunya kurang kenceng kalau menerangkan gitu ya. Atau misalnya masalahnya karena tidak ada media yang apa namanya? Media yang cukuplah membantu siswa misalnya gitu ya. Atau siswa kurang motivasi begitu ya. Nah, itu permasalahan-permasalahannya. Nah, setelah permasalahan
permasalahan itu kita dapat, baru kita akan merumuskan sebenarnya dengan sakit seperti ini tuh obatnya apa toh, gitu. Itulah yang disebut sebagai tindakan. Nah, tindakan itu nanti akan dilihat ya, Bapak Ibu ya, diberi tindakan, kemudian dievaluasi lagi, diberi tindakan, dievaluasi lagi gitu ya. Karena itu di PTK memang harus ada siklus. Kalau tidak ada siklus berarti Bapak Ibu tidak memberikan tindakan apapun. Kemudian siklus tidak boleh hanya satu kali. Siklus minimal 2, gitu ya, minimal 2, ya. Jadi paling enggak 2 kali lah siklus itu, gitu. Dan siklus itu tidak tak terbatas ya, tapi kan kita juga lama-lama jenuh ya kalau siklusnya panjang banget gitu. Nah, itulah mengapa kemudian di dalam PTK ada yang namanya indikator keberhasilan. Jadi kalau misalnya kita melihat ini awalnya yang tidak mencapai KKM 20%. Lalu kita ingin memberikan tindakan dengan PTK itu ya, dengan tindakan kita punya kriteria keberhasilan kalau nanti yang tidak mencapai KKM 20% aja lah gitu. Berarti kan Bapak Ibu ada ketika melakukan memberikan tindakan itu kan ada apa Bu? Ada indikatornya ya. Nah, berarti kalau sudah mencapai 20% ya yang sudah tercapai itu ada 80%, yang belum 20%. Nah, berarti sudah untuk tindakan itu sudah cukup ya. Nah, itu. Jadi itu ya terkait dengan siklus di dalam PTK. Kemudian siklus itu berbeda, harus ada minimal ada 2 lah ya. Di setiap siklus tindakannya harus beda. Nah, ini kesalahan sering terjadi di sini. Setiap siklus tindakannya harus berbeda. Kayak misalnya Bapak Ibu jadi dokter ya, datang pasien pusing, Bapak Ibu memberikan paracetamol. Biasanya dia nggak pernah minum obat, lalu Bapak Ibu memberikan paracetamol yang 400 gram. Ya, 2 hari ke Bapak Ibu lagi dan mengatakan bahwa saya belum sembuh. Pasti Bapak Ibu tidak akan berikan paraset 400 gram ya. Logika sederhananya begitu. Karena itu tindakannya harus berbeda. Kalau tindakannya sama ya pasti tidak akan efektif. Wong jelas ya, dari tindakan yang pertama itu belum terpenuhi berarti Bapak Ibu harus berpikir tindakan yang lain. Tapi tindakan itu tetap harus diwadahi di di metode atau media yang Bapak Ibu tentukan sebagai tindakan itu. Gitu. Begitu saya kira. Ada yang belum terwakili? Sekali lagi, monggo kesempatan terakhir ya. Ada pertanyaan atau tidak? Tambahan, Ustazah? Satu lagi mungkin dari saya. Yeah. Kalau yang lainnya enggak. Ini untuk yang itu metode penelitian bagi studi pustaka sama best practice itu menyebutkannya apa nih? Baik, itu caranya Pak lebih mudah, Bapak langsung buka ke contoh jurnalnya. Jurnal. Nanti akan lihat di sana. Kalau studi pustaka pasti dia akan menggunakan metode pembacaan ya, gitu. Atau coba sebentar saya buka ya. Ide guru. Kita langsung buka saja Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tidak usah minder ya, karena tulisan-tulisan itu juga tidak semuanya bagus ya. Kenapa saya kata tidak semuanya bagus ya, ada juga sebenarnya yang salah gitu ya. Sebentar. Oh, ini aja Pak, saya mohon maaf saya lupa. Di Drive itu kan ada beberapa contoh tulisan, itu sebenarnya ada contoh tulisan yang untuk artikel, ada yang untuk, sebentar, ada yang penelitian. Ya, misalnya, sebentar. Di Drive itu nanti Bapak Ibu kalau buka di situ ada materi saya, lalu saya tambahkan contoh-contoh tulisan di ide guru itu ya.
Nah, ini saya mencontohkan misalnya. Peningkatan motivasi belajar sudah tampak belum ya Bapak Ibu ya? Sudah nggih? Nah, ini misalnya. Peningkatan motivasi belajar kebugaran jasmani melalui model sirkuit training berbantuan video pembelajaran. Dari judulnya ini kita tahu ini PTK. Ya, salah satu peningkatan itu PTK ya. Nah, kalau terkait dengan metode, maka metode tadi yang ditanyakan Pak Yun apa ya Pak? Mohon maaf. Metode yang Oh gitu. Oh baik. Saya bentar. Bentar. Ini contoh ini yang best practice ya. Setahu saya best practice ini. Trigonometri, GeoGebra, dan infografis sebuah prosedur pembelajaran yang sangkil dan mangkus ya. Mohon maaf saya tidak paham trigonometri dan seterusnya. Tapi kalau dilihat ini sebenarnya ini best practice Bapak. Ya. Dia ingin menceritakan atau ini ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya belum baca semua. Oh, ini PT. Oke. Oh, ini mohon maaf ini ternyata yang saya kalau mau yang mana? Yang augmented tadi ya? Saya augmented. Jubah. Ini augmented reality ini ya Pak. Nah ini augmented reality sebagai media pembelajaran interaktif 3D untuk meningkatkan motivasi. Oke. Kenapa kita tahu best practice? Karena dia memulai dengan best practice ini bertujuan untuk gitu ya, mendeskripsikan penggunaan augmented reality sebagai media pembelajaran interaktif 3D yang berdampak pada bla 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 bla. Terus AR ini singkatan dari augmented reality ini tadi ya, diimplementasikan untuk menyampaikan materi bumi. Oh, ternyata dia menyampaikan di materi bumi, planet bla 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 di Wates. Metode dalam penulisan aktif dengan tahapan dalam kegiatan tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. Baik. Pak Yun, di sini disebutkan ada menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif itu pada dasarnya begini, Bapak. Apa yang misalnya begini, Bapak, kita melakukan pembelajaran, ya. Lalu kita mendeskripsikan pembelajaran yang kita anggap terbaik itu loh. Itu namanya deskriptif kualitatif. Data-datanya kalau deskriptif kualitatif itu berupa kata-kata, kalimat, gitu-gitu. Itu namanya deskriptif kualitatif. Ya, tapi proses pembelajaran. Ya. Itu satu contoh. Nanti bisa dicermati lagi Bapak Ibu ya. Saya kira kalau ditanya apa yang membedakan, kalau di best practice ini mestinya pembelajaran itu sudah berlangsung lalu kita tuh merekam ya, merekam proses pembelajaran itu. Sementara kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan penelitian dengan PTK, maka kita akan melihat siklus per siklus, lalu kita merekam
per siklusnya gitu ya. Sementara kalau best practice tidak harus per siklus gitu. Ya. Nanti dicermati saja. Tapi meskipun tidak ada per siklus, best practice tetap ada perencanaan Bapak Ibu ya. Nanti sampai hasilnya seperti ini. Gitu ya. Saya masih ingat dulu saya ketika S2 MPD itu saya ngambil ini Pak, ngambil apa? Ngambil deskriptif kualitatif untuk pembelajaran menghafal itu loh. Saya masih ingat dulu dengan Ustadzah Hevi almarhum ya. Itu contoh menurut saya pada saat itu ya Bapak Ibu ya. Jangan bayangkan saat ini. Kalau saat ini mungkin sudah biasa, tapi pada saat itu ya, saya di tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa itu ya? 2000-an lah, 2000 awal itu termasuk pembelajaran menghafal itu masih baru, metodenya juga baru gitu ya. Lalu saya ingat saat itu Usevi itu ada apa itu namanya ban-ban gede itu loh Pak, dijejer-jejer. Nah, ternyata anak-anak itu bisa menghafal dengan sambil bermain di ban-ban gede itu. Jadi setiap kali dapat satu ayat, ya dia di ban 1, ya nanti ayat 2 dia akan ke ban kedua, ayat 3 bisa ban ketiga, ya yang terus itu bisa lancar sampai ban ke-7. Tapi ternyata yang tidak bisa ya dia akan berhenti di situ gitu. Nah, artinya ternyata pembelajaran menghafal itu juga bisa dengan dengan bermain gitu ya. Yang saat itu saya masih ingat hasil penelitian saya itu diapresiasi oleh almarhum Prof. Nung Muhajir gitu, yang dulu rektor UAD itu, karena menurut beliau bisa ya, bukannya kita selama ini kalau di pesantren menghafal itu harus duduk Mbak gitu. Lalu saya tunjukkan foto-fotonya gitu ya. Saya tunjukkan foto-fotonya. Ini Prof dulu belum model video ya. Jadi saya cuma ambilkan foto-fotonya. Ini menghafal surat Mutafifin ya. Terus ini lompat dari ban 1, ban berikutnya, ban berikutnya, ban berikutnya. Gitu. Beliau sangat mengapresiasi itu karena ternyata menghafal Quran itu bisa dilakukan dengan menyenangkan gitu ya. Nah, itu best practice Pak Yun ya. Jadi merekam saja, direkam saja sebenarnya apa yang membuat anak-anak itu senang gitu ya. Faktor-faktor apa saja sih yang membuat pembelajaran menghafal Quran itu jadi menarik, itu namanya best practice ya. Tidak terikat dalam itu, tetap penelitian, tapi penelitiannya dengan penelitian deskriptif kualitatif. Ya. Lalu dulu ada juga Ustadz Iwan Dandi ya. Saya tuh dulu yang kebetulan kok saya tuh dulu penelitian saya penelitiannya di sekolah Timoho, betul. Dan itu saya kebetulan kok dapat guru-guru yang sekarang sudah pada nggak ada ya, sudah almarhum ya. Semoga husnul khotimah lah ya beliau berdua, Ustadzah Hevi sama Pak Iwan Dandi. Iwan Dandi itu saya sampai berkali-kali ke situ karena dosen saya tuh seneng banget setiap kali saya cerita, ini lupa habis melakukan kesalahan tapi dengan open tuh dia meminta maaf tanpa malu gitu ya. Gurunya bisa sangat sangat mengapresiasi siswa dan sebagainya. Nah, itu contoh best practice. Nah, itulah mengapa tadi Bapak Ibu saya sampaikan gitu ya, bahwa sebenarnya Bapak Ibu tuh punya banyak best practice, banyak banget. Ya. Coba nanti sekarang setelah ini Bapak Ibu coba cermati. Dari pembelajaran itu mana yang yang menarik, yang bermakna, yang berbeda dengan yang lain begitu ya. Itu bisa ditulis menjadi best practice ini. Ya, tapi best practice-nya nanti sampai penilaian ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu USEVI ya saya minta sampai penilaian ya. Penilaian terakhirnya itu, dan ternyata dari hasil itu saya bisa menganalisis bahwa ternyata dengan bermain pun anak-anak bisa menghafal dengan baik karena progresnya itu tampak. Nah, itu penelitian deskriptif yang oleh jurnal Ide Guru ini dikatakan sebagai best practice. Begitu. Termasuk Bapak Ibu guru TK ya, itu banyak banget itu Bapak Ibu ya. Toilet training itu banyak yang bisa diangkat gitu ya. Kenapa saya berani mengatakan begini? Saya pernah membaca sebuah jurnal Bapak Ibu ya. Peningkatan, jadi yang memenuhi KKM itu sebenarnya hanya 50% aja dia bisa berani mengatakan itu best practice gitu ya. Nah, apalagi kan Bapak Ibu banyak banget itu pengalaman mengajarnya itu luar biasa gitu ya.
Misalnya ice breaking-nya bisa dijadikan best practice, cara Bapak Ibu mengajar menghafal bisa jadi best practice, cara Bapak Ibu mendampingi anak-anak untuk bercerita best practice ya. Itu semua menarik untuk diangkat. Begitu, Mas Yun? Oke, terima kasih. Saya alhamdulillah ini sudah dapat jawaban. Saya berpikir memang Ustadz dan Ustazah itu yang di sekolah-sekolah akan moga-moga ya, semoga saja. Semoga ya banyak yang kemudian menulis best practice-nya. Paling tidak yang best practice lah. Ini moga-moga. Masih. Moga-moga Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gus, wabarakatuh. Ya, Pak ini Salim. dari jauh-jauh ini, dari Oh, Kulon iya. Progo. Oh, jadi di Kulon Progo ya sekarang ya? Iya. Oh, ya Allah. Sekolahnya di Kulon Progo. Geng. Tadi saya agak telat untuk hadir di meeting ini. Cuman kalau saya lihat judulnya kan atau ini pelatihan penulisan esai akademik. Yeah. Cuman di sini tadi dicontohkan di tulisan akademik ada esai ilmiah populer. Yang justru malah yang saya belum tahu itu bagaimana untuk menulis esai yang ilmiah populer kaitan dengan jurnal, baik itu best practice maupun kemudian penulisan jurnal atau yang sifatnya lebih ke akademis begitu. Nah, kalau yang esai ilmiah populer itu yang kayak apa? Ini yang justru mungkin saya belum tahu. Oke, baik. Yeah. Esai ilmiah itu atau apakah tadi sudah disampaikan atau belum ya? Enggak apa-apa, saya ulang sedikit, enggak apa-apa. Esai ilmiah, jadi ini tulisannya itu esai, tapi bentuknya isinya ilmiah, Pak. Ciri ilmiah itu salah satu caranya ya, bukan satu-satunya. Salah satu cara menciri ilmiah adalah ada dasar ilmu pengetahuannya. Nah, kalau referensinya kita ambil dari sumber yang sahih gitu ya. Nah, kemudian populer sendiri itu disampaikan secara lebih renyah, Pak, istilahnya, Pak. Lebih renyah itu dalam artian tulisannya itu bisa dibaca oleh siapa saja gitu. Kalau misalnya kita nulis PTK itu yang langsung ngeh itu kan biasanya ya guru-guru gitu. Ya kalau bahasa orang sosial masih mending. Kalau misalnya gini, skripsinya orang kedokteran itu saya kira yang bisa baca adalah orang kedokteran. Tapi kalau orang kedokteran itu mau nulis dengan sasaran pasar adalah orang-orang ibu rumah tangga, orang-orang awam, orang-orang yang tidak kuliah di kedokteran, maka dia akan membahasakan itu dengan lebih populer. Itu yang disebut sebagai ilmiah populer. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau ya Bapak Ibu kalau tahu Penabur ya, Penabur itu punya website. Ya, Penabur, sekolah Penabur itu loh Bapak Ibu. Nah, itu di sana itu dia punya banyak artikel-artikel yang tadi namanya itu artikel ilmiah populer ya. Jadi populer, praktis gitu ya. Kemudian dia tetap menggunakan referensi gitu ya. Nah, itu banyak enak sekali dibaca. Nah, itu banyak dibaca Pak Penabur itu. Itu contoh-contoh esai populer tuh kayak gitu kalau di dunia pendidikan. Kalau mungkin di dunia bisa diberikan contohnya, Bu. Kalau tadi yang apa tadi PTK gitu ya. Nah, kalau misalnya ada dikasih link untuk contoh-contoh yang bisa ilmiah populer atau misalnya kita dikasih alamat yang dari Penabur, kita kan biasanya kurang ini ya, kurang begitu banyak membaca gitu. Oke, Pak, coba nanti kalau di Penabur itu dia sudah punya jurnal, juga punya artikel-artikel yang banyak, dia bercerita tentang bagaimana membangun interaksi dengan siswa tadi, tapi dibahasakan dengan populer gitu. Jadi misalnya bisa dimulai dengan gini, bahwa menurut John Mayer ya, misalnya ya, atau Dave Mayer gitu ya,
salah satu faktor keberhasilan pembelajaran adalah interaksi antara guru dan siswa. Nah, misalnya dimulai dari itu kan sebenarnya ilmiah, toh, Pak, karena kan dasarnya adalah penelitian kan, gitu kan, dari referensi bukunya Dave Meyer. Dave Meyer sendiri adalah ahli pendidikan. Nah, lalu Bapak Ibu akan mengembangkan itu, bisa menambahkan bla 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 dengan contoh, dengan apa gitu ya. Nah, itu namanya ilmiah populer tuh kayak gitu. Ya. Oke, saya kira itu. Boleh, Pak. Atau mungkin nanti buka aja Penabur, Pak. Penabur itu punya yayasan Kristen ya. Tapi saya kira banyak diacu itu. Kalau JSIT itu bisa punya itu, bagus itu sebenarnya. Ya. Iya, Mbak Rodi, betul. Artikel isi di koran itu ilmiah populer, ya. Opini-opini, misalnya Bapak Bapak Ibu baca opini ya tentang pendidikan tadi, misalnya pendidikan pasca pandemi ya, itu isi populer tuh kayak gitu. Tulisan-tulisan populer. Oke, terima kasih, Bu. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah banyak ya diskusi, mendapatkan ilmu, kemudian memperdalam bagaimana penulisan, khususnya untuk artikel jurnal. Nah, yang isi populer tadi yang ditanyakan Ustadz Salim, apakah itu termasuk isi akademik juga ataukah enggak? Iya, itu isi akademik. Pada prinsipnya itu gini Pak, akademik itu kan ilmiah gitu ya. Terus yang berikutnya, jadi kalau misalnya kita mengatakan isi akademik atau isi ilmiah populer, berarti isi yang sifatnya ilmiah tapi disampaikan secara populer gitu. Jadi punya sistem gitu. Lebih bebas. Biasanya ada di koran, di blog-blog, website. Berarti nanti saya tambahkan itu. Soalnya tadi kepikirannya saya pikir terbatas di yang artikel ilmiah yang ada sistematikanya begitu. Nah, sedangkan yang isi ilmiah populer itu tidak masuk ke golongan ilmiah Pak, ilmiah. Masuk ilmiah ya. Tetap ya. Okay. Mungkin itu juga yang ditanyakan Fadilah. Ya. Sistematikanya bebas berarti. Bebas. Ya? Kalau sebenarnya Pak, kalau Yayasan Mulia punya website nggak Pak? Punya. Nah, kalau misalnya lombanya itu malah dalam bentuk populer, mungkin ya akan menulis lebih banyak. Nah, nanti tulisan-tulisan itu bisa dibantu editingnya, terus masukkan website. Jadi websitenya Mulia juga isi gitu. Itu menarik juga gitu. Ya, berarti nanti saya akan ralat sedikit. Karena kemarin saya batasi hanya untuk yang punya sistematika ya, si PTK, kemudian yang jurnal ya, jurnal ilmiah, ya, hasil penelitian maupun yang studi pustaka ataupun yang best practice. Nah, sebetulnya itu yang pengen ditekankan ya untuk saat-saat ini karena ada risetnya. Misalnya ini tadi mengajak untuk menulis ya, kayaknya kalau itu pun masuk esai akademik kita tambahkan. Jadi satu kriteria atau kategori lagi, bukan kategori, tapi satu kriteria penulisan yang bisa diterima oleh panitia ya. Nanti esai ilmiah populer gitu Bu ya. Namanya kita bisa. Ini masih ada pertanyaan seperti tulisan Pak Cah itu termasuk ilmiah populer enggak? Gitu. Pak Cah tulisannya banyak Mbak. Nggak tahu tulisan yang mana karena saya kira Pak Cah juga menulisnya banyak ya. Bisa jadi ada yang ilmiah populer juga gitu. Bapak Ibu kita terakhir ini sudah kita cukupkan dulu. Semoga ada tindak lanjutnya
ada semangat gitu untuk mengikuti Mulia Innovation Award untuk menulis begitu ya. Karena ini untuk tahun ini kita memang yuk menulis gitu, menulis bersama Mia. Nanti insya Allah kita tetap mintakan ke Bu Kusmarawanti nanti di bagian akhir ya, di bagian akhir, maksudnya akhir lomba ini kita akan minta sebagai gitu. Nah mungkin closing statement, monggo terakhir. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya kira begini, closing statement saya itu Bapak Ibu, mari kita menulis, menulis dan menulis gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan agar kita itu bisa menulis begitu. Nah, Bapak Ibu, setiap kita itu punya kesenangan, punya cara yang berbeda-beda untuk menulis gitu. Bapak Ibu tidak perlu harus menyamakan cara Ibu ini, Bapak ini dengan cara saya, tidak harus. Saya punya teman penulis profesional itu sampai sekarang kalau nulis itu dimulai dengan membuat sinopsis. Sinopsisnya pun ditulis tangan gitu ya. Orang mengatakan kok nggak kekinian banget sih gitu ya. Tapi bagi dia itu adalah cara yang lebih produktif gitu ya, untuk lebih mudah gitu ya untuk cara dia memulai penulisan. Tulisannya udah seratusan buku ada, tapi sampai sekarang dia masih menggunakan cara-cara seperti itu. Nah, silahkan Bapak Ibu ya mulai sekarang menulis, mari kita sering menulis. Bapak Ibu tidak harus menulis langsung yang bagus-bagus gitu ya. Bapak Ibu bisa memulai dengan menulis di sosmed ya, meskipun hanya 1 paragraf, 2 kalimat, 3 kalimat begitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu bagi yang suka nulis tangan gitu ya, sediakan buku yang bagus ya. Tiap hari Bapak Ibu tulis di situ. Setiap ada pengalaman menarik bersama para siswa atau apapun di sekolah, Bapak Ibu bisa tuliskan gitu ya. Satu saat itu adalah visualisasi ide kita sebenarnya. Satu saat itu akan kita panggil begitu ya, yang sudah kita tulis itu untuk kita kembangkan jadi tulisan yang lebih bagus gitu. Saya kira itu Pak closing statement saya gitu ya, dan Bapak Ibu saya ucapkan selamat menulis ya. Matur suwun.